kali ini mengenai pendidikan Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam arti ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk, keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Lecky menjelaskan, 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagai bentuk identitas seseorang, sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertindak laku bagi dirinya dan orang lain. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Semua ini adalah arti dari etika. Adapun aliran-aliran etika yang pertama, etika keutamaan, adalah teori yang mempelajari keutamaan virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Beberapa waktu yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Yang kedua adalah etika theologius, adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang ketiga, etika deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Mungkin ini yang sering kita jumpai atau kita lakukan dalam tindakan kita sehari-hari. Dan etika Pancasila bisa diartikan sebagai cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sehingga dalam nilai Pancasila ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini membentuk perilaku Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai yang diajarkan. Kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain, sedangkan keadilan mengandung dimensi nilai peduli atas nasib orang lain atau kesediaan membantu orang lain. Kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi agar meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sehingga dapat disimpulkan, Pancasila sebagai sistem etika menawarkan kerangka nilai-nilai moral yang mendasari tindakan individu dan kolektif dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila memberikan arahan moral yang meliputi prinsip-prinsip seperti keadilan, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelaksanaan Pancasila sebagai sistem etika memainkan peran penting dalam membentuk karakter moral individu